Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas latihan soal 1 modul bunga majemuk nomor 1. Tetangga saya pada awal tahun menginvestasikan uangnya sebesar 200 juta rupiah. Nah, 200 juta rupiah di sini disebut MO ya. MO 200 juta. Kemudian, dengan besar suku bunga 0,2% per bulan. Jadi, suku bunga ini kalau dilambangkan yaitu I. I itu 0,2%. Persen itu kan berarti 0,2 per 100. Hasilnya 0,002 per bulan. Ingat, ini per bulan. Kemudian, kita disuruh menentukan banyak uang yang diinvestasikan pada akhir tahun pertama jika dihitung dengan sistem bunga tunggal dan bunga majemuk. Akhir tahun pertama, di sini yang dimaksud adalah tahun pertama. 1 tahun itu berarti 12 bulan. Tiap apa? Karena ini per bulan, berarti tiap bulan. 12 bulan per bulan, maka periodenya 12. Yang ditanya adalah banyak uang yang diinvestasikan pada akhir tahun pertama jika dihitung dengan sistem bunga tunggal dan bunga majemuk. Kita cari yang bunga tunggal dulu. Untuk rumus bunga tunggal yaitu MT sama dengan M0 kali 1 plus I kali T. Ya. MO-nya 200 juta dikali 1 plus I-nya 0,002. Di sini ada kesalahan ya. Kesalahan tulis harusnya 0,002 dikali 12 sehingga menghasilkan 0,024 ditambah 1 menghasilkan 1,024 dikali 200 juta menghasilkan 204.800. Ini adalah hasil ketika kita mencari MT bunga tunggal. Sedangkan MT untuk mencari bunga majemuk rumusnya MT sama dengan M0 kali 1 plus I pangkat T. M0-nya tadi 200 juta, 1 plus I-nya tadi 0,002, T-nya 12. Jadi 1 ditambah 0,002 itu 1,002 pangkat 12 hasilnya 1,0243. Kita tulis 4 digit di belakang koma atau 4 desimal saja ya. Walaupun ini nanti ada lanjutannya panjang. Kemudian dikalikan 200 juta menghasilkan 204.860.000. Jadi antara bunga tunggal dan bunga majemuk hanya selisih 60.000. Lebih banyak bunga majemuk karena dia berkembang. Kemudian nomor 2. Besarnya modal akhir dari modal awal sebesar 10 juta. Nah, ini kita cari dulu ya. 10 juta ini apanya? 10 juta ini adalah M0-nya ya, 10 juta. Yang dipinjam selama 3 tahun, berarti lama jangka waktunya 3 tahun. Ya. Jangka waktunya 3 tahun, berarti untuk mencari periode kan 3 tahun per. Nah, ini kita lihat bunganya ini apa? Tiap triwulan, berarti kan per triwulan. Triwulan itu 3 bulan ya. 3 tahun itu 36 bulan. Per 3 bulan, 36 dibagi 3 menghasilkan T-nya 12. Suku bunga itu I. Ini ya. 1% per triwulan. I-nya 1%, 1%, 1 per 100. 1 dibagi 100, 0,01 per triwulan. Nah, sekarang kita disuruh mencari besar modal akhir. Modal akhir itu MT. Bunga tunggal rumusnya ini kayak tadi sama MT sama dengan M0 kali 1 plus I kali T. M0-nya 10 juta, dikali 1 plus I-nya 0,01 dikali T-nya 12. 0,01 kali 12, 0,12 ditambah 1, 1,12 dikali 10 juta, 11.200.000 ini hasilnya ya. Kemudian
Untuk mencari bunga majemuk, MT-nya rumusnya M0 kali 1 plus I pangkat T. 10 juta dikali 1 plus I-nya 0,01 pangkat T-nya 12. 1 ditambah 0,01, 1,01 maka 12, 1,1268. Ditulis 4 desibel saja ya. Dikali 10 juta, yaitu 11.268.000. Selisih 68.000. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 3. Andre menabung sebesar 5 juta di bank dengan suku bunga 5% setahun. Nah, kita tulis dulu ya. Kita lihat menabung sebesar 5 juta. Apa ini 5 juta? Tabungan awal atau M0 5 juta. Kemudian yang 5% per tahun itu disebut suku bunga. Suku bunga itu dilambangkan dengan I. I-nya 5%, 5 per 100, 0,05 per apa? Per tahun. Kemudian yang diketahui lagi adalah besar tabungan Andre setelah 5 tahun. Jangka waktunya 5 tahun. Berarti T periodenya 5 tahun. Tiap apa tadi? Karena ini I-nya per tahun, berarti harus dibagi per tahun atau dibagi 1 tahun. Karena satuannya sudah sama, berarti tinggal nulis 5. Kalau apa tadi? Triwulan ya, bukan cawu. Triwulan tadi kan 3 bulan, maka harus diganti tahunnya diganti menjadi 36 bulan. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita mau mencari tabungan akhir atau MT-nya menggunakan yang bunga tunggal. MT sama dengan M0 kali 1 plus I kali T. M0-nya 5 juta kali 1 plus I-nya 0,05 kali T-nya 5. 0,05 kali 5, 0,25. Ditambah 1, 1,25. Dikali 5 juta, 6.250.000. Kemudian B-nya, ya, yang B ini mencari sistem bunga majemuk. Rumusnya MT sama dengan M0 kali 1 plus I pangkat T. M0-nya 5 juta kali 1 plus I-nya 0,05, T-nya 5. 1 ditambah 0,05 yaitu 1,05 pangkat 5. Hasilnya 1,2763. Ditulis 4 desimal saja. Dikalikan 5 juta jadi 6.381.500. Kita lanjutkan. Nomor 4. Arman meminjam uang pada sebuah bank sebesar 10 juta. Nah, ini berarti 10 juta ini adalah pinjamannya. Pinjaman awalnya 10 juta. Berarti itu adalah M0 10 juta. Bank memberikan suku bunga. Nah, suku bunga ini ya, suku bunga itu dilambangkan I ya, 2% tiap triwulan. I-nya 2%, 2 per 100, 0,02 per triwulan. Triwulan itu 3 bulan. Yang ditanya adalah jangka, yang ditanyakan nomor berapa tadi? 3 ya. Yang ditanya adalah, nomor 4. Jangka waktu 4 tahun, masih diketahui ya? Jangka waktu 4 tahun. Nah, berarti kita bisa mencari T-nya 4 tahun per apa tadi I-nya triwulan, berarti 4 tahun dibagi 3 bulan. Karena satuannya belum sama, tahun sama bulan dibuat bulan, 4 tahun itu 48 bulan, triwulan itu 3 bulan. 48 bagi 3 hasilnya 16 T-nya. Kemudian kita mencari tabungan akhir. Tabungan akhir pada bunga tunggal MT, rumusnya M0 kali 1 plus I kali T. M0-nya tadi 10 juta, kali 1 plus 0,02 kali T-nya 16. 0,02 kali 16, 0,32 ditambah 1, 1,32 kali 10 juta, 13 juta 200.000. Itu hasilnya. Karena yang ditanya adalah cicilan. Cicilannya kan berarti selama jangka waktu 4 tahun. 4 tahun itu 48 bulan ya, berarti hasil tabungan akhir 13.200.000 dibagi 48 sehingga cicilannya 275 juta. 275.000 maaf ya.
Itu tadi bunga tunggal. Sekarang kita mencari bunga majemuk dengan rumus MT sama dengan M0 kali 1 plus I pangkat T. M0-nya 10 juta kali 1 plus I-nya 0,02 pangkat T-nya 16. Jadi 1 ditambah 0,02, 1,02 pangkat 16, 1,3728 dikali 10 juta, 13.728.000. Itu kalau 4 tahun. Nah, kalau dicicil per bulan, berarti 4 tahun kan dibagi 48 bulan ya. Jadi 13.728.000 dibagi 48, cicilannya per bulannya 286.000. Tuh, sekarang nomor 5. Setelah 18 bulan menyimpan uang di bank, Rudi menerima uang 9.187.500. Jika bank memberikan suku bunga tunggal 15% setahun, besarnya uang Rudi semula yaitu berarti di sini diketahui 9.187.500. Di sini adalah uang yang diterima, berarti kan hasil akhirnya MT. MT sama dengan 9.187.500. Kemudian ada lagi suku bunga tunggal 15% setahun. Berarti kan I suku bunga. 15% kan 15 per 100 yaitu 0,15 per setahun berarti per tahun. Kemudian ada lagi di sini setelah 18 bulan berarti jangka waktunya 18 bulan. Jangka waktu berhubungan dengan periode 18 bulan. Nah, I-nya tadi kan per tahun, berarti 18 bulan dibagi 1 tahun. Satuannya belum sama, kita samakan menjadi bulan. 18 bulan, 1 tahun itu 12 bulan. 18 sama 12 ini sama-sama dibagi 6. 18 dicoret, 12 dicoret, sama-sama dibagi 6, hasilnya 3 per 2. 3 per 2 itu 1,5 itu periodenya. Yang ditanyakan adalah MO. Yang ditanyakan MO. Karena bunga tunggal, maka kita pakai rumus MT bunga tunggal. MT sama dengan MO kali 1 plus I pangkat 1 plus I kali T. MT-nya tadi sudah diketahui ini. 9.187.500 sama dengan MO kali 1 plus I-nya 0,15 dikali T-nya 1,5. 0,15 dikali 1,5, 0,225 ditambah 1, 1,225. Karena kita mau mencari MO, maka 1,225 di sini kali pindah ruas jadi bagi. 9.187.500 dibagi 1,225. Maka MO nilainya 7.500.000. Oke. Sekarang kita lanjut nomor 6. Modal sebesar 3 juta dibungakan dengan bunga majemuk tiap tahun. Besarnya modal pada akhir tahun ketiga adalah 3.885.087. Persentase suku bunga adalah, nah kita diketahui dulu ya. Modal sebesar 3 juta, berarti M0 modal. Nah, kemudian dibungakan dengan bunga majemuk tiap tahun. Besar modal akhirnya, lah ini sih. Modal akhirnya 3.885.087. Akhir berarti kan MT 3.885.087. Kemudian karena di sini modal pada akhir tahun ketiga, nah berarti itu periodenya. Akhir tahun ketiga. Berarti kan 3 tahun. T-nya periodenya 3 tahun. Tiap apa? Karena bunga majemuknya suku bunganya tiap tahun, berarti per 1 tahun menghasilkan T-nya 3. Yang ditanya adalah persentase suku bunga I yang ditanyakan ya. Kita pakai rumus bunga majemuk MT sama dengan M0 kali 1 plus I pangkat T. MT-nya 3.885.087 sama dengan 3 juta dikali 1 plus I pangkat T-nya 3. 3 juta kali benda ruas jadi bagi. Sama dengan 1 plus I pangkat 3. 3.885.087 dibagi 3 juta menghasilkan 1,285029 sama dengan I 1 ditambah I pangkat 3. Nah, pangkat 3 kan kita mau mencari I. Pangkat 3 ini pindah ruas menjadi akar pangkat 3 dari 1,28
295029. Sama dengan karena pangkat tiganya sudah dipindah, di sini 31 plus I. Ya, akar 3 dari ini yaitu 1,09 sama dengan 1 plus I. Kita mencari I berarti 1 pindah ruas. 1 positif dipindah ruas jadi negatif ya. 1,09 dikurangi 1 sama dengan I. Sehingga menghasilkan nilai I-nya 0,09. Karena dibuat persen, berapa persen suku bunganya, maka dikalikan 100%, menghasilkan I-nya 9%. Ya. Kemudian kita lanjut nomor 7. Kita lanjutkan nomor, sebentar. Nah, suatu pinjaman dikenakan suku bunga majemuk tiap bulan. Reni meminjam uang sebesar 8.500.000. Setelah 1 tahun pinjaman tersebut menjadi 10.780.055. Persentase suku bunganya ya kita diketahui dulu ya. Diketahui meminjam uang berarti pinjaman awal 8.500.000. M0 8.500.000. Kemudian setelah 1 tahun meminjam maka pinjamannya tersebut menjadi 10.780.055. Akhir tahun ya berarti MT-nya 10.780.055. Kita cari periodenya, soalnya sini diketahui ya. Setelah 1 tahun, berarti periodenya 1 tahun tiap apa? Nah, di sini karena suku bunga majemuk tiap bulan berarti per 1 bulan. Dibuat satuan sama yaitu bulan. 12 bulan dibagi 1 bulan hasilnya T-nya 12. Sekarang yang ditanya adalah I, suku bunga majemuk. Berapa persen? Kita harus menggunakan rumus MT bunga majemuk. MT sama dengan M0 kali 1 plus I pangkat T. MT-nya 10.780.055 sama dengan M0-nya 8.500 dikali 1 plus I pangkat 12. 8.500 ini kali pindah ruas jadi bagi. Menghasilkan 1,2682. Nah, pangkat 12 pindah ruas jadi akar pangkat. Jadi akar pangkat 12 jadi akar pangkat 12 dari 1,2682. Ya. Sama dengan 1 plus I. Akar pangkat 12-nya yaitu 1,019 sama dengan 1 plus I. Kita mencari I 1 positif pindah ruas jadi negatif. Kalau dikurangi menghasilkan 0,019 sama dengan I. Maka dari itu I-nya 0,019 ini dibulatkan 0,02. Ya, I-nya 0,02. Karena dibuat persen kalikan 100% menghasilkan 2%. Ya, berarti I-nya sama dengan 2%. Oke. Sekarang nomor 8. Seorang meminjam uang pada sebuah bank pemerintah yang memberikan bunga majemuk 4,5% per tahun. Setelah 3 tahun, ia mengembalikan pinjaman beserta bunganya sebesar, nah ini 15 juta ini. Ya, besar pinjaman orang tersebut semula adalah berapa? Nah, 15 juta ini kan setelah 3 tahun dia mengembalikan uang. Berarti kan MT sama dengan 15 juta. Kemudian suku bunganya berapa? Suku bunga tadi 4,5% per tahun. 4,5%. 4,5 kan 4,5%. Itu berarti per 100. 4,5 per 100 itu 0,045 per tahun. Nah, sekarang kita mencari, belum ya? Ada lagi yang belum diketahui yaitu setelah 3 tahun. Berarti jangka waktu 3 tahun maka periodenya 3 tahun per di sini ini karena per tahun berarti 3 tahun per tahun. Tahunnya sudah sama 3 dibagi 1, 3. Nah, sekarang kita cari ya. Kita cari besar pinjaman orang MO. M0 yang ditanyakan. Karena bunga majemuk, kita pakai rumus bunga majemuk. MT sama dengan M0 kali 1 plus I pangkat T. MT-nya 15 juta, M0-nya tetap yang ditanyakan. Dikali 1 plus I-nya 0,045 pangkat T-nya 3. Ya. 1,
1 ditambah 0,045 itu 1,045 pangkat 3 menghasilkan 1,12464864. Kita mencari MO, ini kita pindah ruas jadi bagi ya, sehingga MO-nya menghasilkan 13.335.000 seperti itu. Kemudian nomor 9. Benar, ini saya letakkan di bawah. Pak Fian menyimpan modal sebesar 9 juta di bank dengan suku bunga maksimum 5% per catur bulan. Dengan besar modal akhir yang diperoleh Pak Fian sebesar 13.961.700. Maka lama Pak Fian menyimpan modal yaitu, nah sekarang kita diketahui dulu ya. Diketahui menyimpan modal berarti 9 juta. M0 menyimpan modal. Suku bunganya berapa? 5% per catur bulan. Ya. I berarti I 5% itu 5 per 100. 0,05 per cawu. Cawu itu catur bulan. Catur bulan itu 4. Catur itu 4 ya. Kemudian yang diketahui lagi adalah apa ini? Oh, diperoleh modal akhirnya 13.961.700. Akhir berarti kan MT. Nah, yang tanya adalah lama jangka waktunya ya kan? Berarti yang ditanya itu T-nya dalam satuan tahun jangka waktunya. Maka kita pakai rumus bunga majemuk MT sama dengan M0 kali 1 plus I pangkat T. Ya, MT-nya tadi berapa? 13.961.700. M0-nya 9 juta dikali 1 plus I-nya 0,05 pangkat T. 1 ditambah 0,05, 1,05 pangkat T. Ini dibagi hasilnya 1,5513. Ya kan? Kalau rumus ini menjadi rumus logaritma. Rumus logaritmanya T sama dengan 1,05 log 1,5513. Sehingga rumusnya yaitu T sama dengan log 1,5513 per log 1,05. Kamu cari di kalkulator ya, pencet yang ada tombol log, kemudian mencet 1,5513, menghasilkan 0,1907. Log 1,05, 0,0212. Ketika dibagi, menghasilkan 8,995. Kalau dibulatkan, T-nya menghasilkan 9. Belum selesai, itu kan T-nya, periodenya. Kita cari jangka waktu. Berarti T itu dikalikan tadi kan suku bunganya per cawu, catur bulan. 4 bulan, berarti 9 kali 4 bulan, 36 bulan. Dibuat tahun satuannya, 36 bulan itu 3 tahun. Seperti itu ya. Kemudian nomor 10. Pak Januar menginvestasikan uang sebesar 8 juta. Tempat investasi memberikan bunga majemuk 15% per tahun. Perhitungan bunga dilakukan setiap 1 bulan. Jika uang Pak Januar 10.720.800, berapa tahun uang tersebut diinvestasikan? Nah, sekarang diketahui dulu. Diketahui menginvestasikan 8 juta, berarti M0-nya ya 8 juta. Kemudian bunga majemuk. Bunga majemuknya 15% per tahun. I-nya kan berarti 15%, 15 per 100, 0,15 per tahun. Terus, apa namanya? Jika uang Pak Januar menjadi kan berarti hasil akhirnya kan, MT-nya kan, MT-nya 10.720.800. Intinya adalah jangka waktunya dalam bentuk tahun. Karena bunga majemuk kita pakai rumus MT sama dengan M0 kali 1 plus I pangkat T. MT-nya 10.720.800 sama dengan M0-nya 8 juta dikali 1 plus I-nya 0,15 pangkat T. Sehingga 8 juta kali pindah ruas jadi bagi, tinggal 1 tambah 0,15
menghasilkan 1,15 pangkat T. Ini membentuk rumus, logaritma kayak tadi ya. Kalau dibentuk logaritma, itu menghasilkan T sama dengan 1,15 log 1,3401. Sehingga bentuknya menjadi log 1,3401 dibagi log 1,15 dihitung pakai kalkulator menghasilkan 0,171 dibagi 0,0607 sehingga T-nya menjadi 2,0941 disederhanakan T-nya menjadi 2. Kita karena mau mencari jangka waktu, berarti T itu kalikan sama tadi bunga majemuknya tiap tahun kan, berarti per tahun. 2 kali 1 tahun berarti 2 tahun. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.